siapa? Yang punya harta kita dipakai sama dia, kita akan dihisab dengan harta-harta kita. Itu benar betul. Nah, makanya Nabi melepas beban itu. Padahal Nabi itu nggak kaya, tapi tetap beliau bersedekah, memerdekakan budak. Bahkan di sini juga bahwa apa lil muslimin asya tahu, dan beliau menyerahkan kepada kaum muslimin senjata-senjata yang beliau miliki, ya, senjata-senjata perang yang beliau kasihkan kepada kaum muslimin yang ada, karena beliau yakin ya, kalau tidak seperti itu juga akan diminta bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk apanya itu kan? Itu seperti itu. Dan juga bahkan dir'uhu marhunah inda Yahudi bisalasina so'an min syair, dan baju besi beliau itu masih tergadai di tangannya orang Yahudi, ditukar dengan 30 sok gandum. Jadi ketika meninggal dunia itu beliau masih ada tanggungan. Apa itu? Baju besinya masih tergadai. Di sini Pak, ini kan kita lihat Nabi itu memiliki akhlak yang luar biasa. Nabi itu susah hidupnya saat itu, tapi beliau itu tidak mengibar kepada para sahabat. Beliau ketika dalam kondisi susah, beliau itu justru menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat. Beliau tidak mau membebani para sahabat. Beliau justru menggadaikan baju besinya pada siapa? Orang Yahudi, ditukar dengan 30 sokan. Begitu. Jadi ini perlu dicontoh. Ini kan kadang-kadang pertemanan itu karena unsur atau tendensi tertentu. Kita jangan rusak persahabatan kita, persaudaraan kita dengan pola-pola pemanfaatan, pola-pola kepentingan itu. Nabi menjaga itu semua. Maka di saat Nabi meninggal dunia, yang paling bersedih saat itu siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman itu setelah meninggal dunia baru tahu, dia berkata demikian, saya adalah sahabat Nabi yang paling bersedih dengan meninggalnya Rasul. Karena saya baru tahu Nabi itu tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dari memakan gandum. Padahal saya sahabat beliau yang kaya. Kenapa beliau tidak menyampaikan kondisi itu kepadaku? Itu sahabat Rasul. Karena beliau pembisnis, pengusaha, jarang bersama Nabi, nggak paham kondisi Nabi itu bagaimana. Sering keluar cari barang, datangkan ke Madinah, cari barang, datangkan ke Madinah gitu. Jadi beliau punya Abdurrahman bin Auf, tapi itu enggak sedikit pun Nabi meminta bantuan kepada Abdurrahman bin Auf. Nabi baru akan menyuarakan itu ketika ada kebutuhan perang, kebutuhan bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baru beliau anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah. Kita mau berangkat perang Tabuk, kita butuh pendanaan yang sangat besar, silakan kalian berinfak. Itu baru seperti itu. Ini luar biasa. Nabi menjaga hubungan persahabatan dan pertemanan. Itu di antara hal yang dilakukan oleh Nabi. Dan kalau di antara bapak-bapak, kalau sudah mulai banyak sedekah gitu kan, kok pesan-pesan nasihat-nasihat gitu ya, itu jangan-jangan sudah mau meninggal itu ya. Nanti kita tunggu siapa itu ya. Kok ini beda ini kan, kok kayaknya nggak pernah sedekah, ini sedekah ya. Sudah gitu silaturahmi sana kemari, minta maaf sana sini gitu. Kayaknya sudah dekat itu Pak. Karena biasanya ada tanda-tanda gitu. Nabi juga demikian. Baik, terakhir ini hari terakhir Nabi ya saat itu sebelum meninggal dunia, yaitu hari Senin Pak. Annal muslimina bainahum fi sholatil fajr min yaumil Isnin. Saat itu kaum muslimin sedang berada di masjid untuk sholat subuh, dan Abu Bakar mengimami kaum muslimin saat itu. Nah tiba-tiba Nabi itu membuka tirai kamar rumahnya Ibunda Aisyah. Sahabat itu ya langsung menolak. Ketika sholat itu kan melihat itu. Wah itu sampai-sampai di sini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Kami hampir tergoda dengan senyuman Nabi
dan hampir-hampir kami akan membatalkan sholat kami. Karena apa? Ya dari hari apa tadi? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Nabi gak keluar. Tiba-tiba hari Senin pagi beliau pas subuh itu membuka tirai kamarnya dan senyum, kita melihat para sahabat yang ada. Saat itu para sahabat ya di dalam sholatnya otomatis melihat Nabi. Allah Akbar, saya senang mereka bisa melihat wajah Nabi lagi, gitu kan? Nah, sampai kami tergoda untuk ingin membatalkan sholat kami, tapi setelah itu Nabi memberikan isyarat untuk melanjutkan. Kemudian beliau menurunkan tirai kamarnya kembali. Itu ketika subuh, ya ketika sholat subuh hari Senin. Nah kemudian pada hari itu juga ketika beranjak waktu duha, itu Nabi memanggil Fatimah. Siapa Fatimah? Putri beliau. Fasarraha bisyai'in fabaka. Nabi membisikkan kepada Fatimah dengan sesuatu dan Fatimah menangis. Ya. Summa da'aha fasarraha bisyai'in fadhahikat. Kemudian Nabi memanggil lagi Fatimah, dibisikkan lagi sesuatu. Nah yang kedua ini Fatimah tertawa atau tersenyum, gitu ya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Fas'alna dzalik." Aisyah berkata, "Saya bertanya kepada Fatimah, kenapa kamu tadi ketika dibisikkan Nabi menangis? Kenapa setelah itu kamu dibisikkan yang kedua, kamu tertawa?" Kemudian saat itu gak dijawab langsung. Nah setelah Nabi meninggal baru disampaikan. Faqala sarrani an-nabi annahu yabitu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi. Saya dibisikkan Nabi bahwasanya beliau akan meninggal dengan sakitnya saat ini. Maka saya menangis, kata Fatimah. Kemudian Nabi memanggilku yang kedua kali dan membisikkan kepadaku bahwasanya saya adalah dari keluarganya yang akan menyusulnya. Jadi Fatimah itu dari keluarga Nabi yang akan menyusul meninggal ya, setelah Nabi kita. Maka saat itu saya tersenyum. Ya. Wa basyara Nabi Fatimah bi annaha sayyidah nisa'il alamin. Dan Nabi memberikan kabar gembira bahwasanya Fatimah putrinya beliau itu adalah penghulu wanita kaum muslimin nanti, Pak. Jadi penghulu pemimpin wanita kaum muslimin nanti itu adalah Fatimah putrinya beliau. Kemudian Nabi saat itu Fatimah saat melihat Nabi kita semakin berat ya, sakitnya, maka Fatimah berkata, "Betapa menderitanya engkau wahai ayahku." Maka saat itu Nabi menjawab, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Tidak ada cobaan setelah ini wahai putriku. Artinya itu sudah memberikan penjelasan bahwa saya Nabi itu akan meninggal dunia. Nah di saat itu juga Nabi memanggil cucu beliau Hasan dan Husain. Faqabbalahuma, beliau mencium keduanya. Wa awsa bihima khairan, kemudian memberikan nasihat kepada keduanya dengan kebaikan. Dan juga beliau memanggil istri-istrinya dan mengingatkan akan tugas-tugasnya. Jadi ini di antara yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia. Jadi silakan, ada hal-hal penting Pak, silakan disampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, siapapun itu. Kalau ada hal yang perlu dipesankan kepada mereka, pesankan kepada mereka. Karena wasiat terakhir itu kadang didengar oleh mereka dibanding